Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Bertakwalah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Jemaah Masjid Raya Taman Yasmin rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Semoga kita pandai mensyukurinya. Sampai pelajaran kita dari Kitabut Tauhid bab yang ke-8 tentang ruqyah, yaitu pengobatan dengan jampi-jampi, dengan doa-doa. Itu namanya ruqyah. Tentang tamimah, yaitu jimat-jimat. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih. Bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah safar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Rasul mengutus utusan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watrin aw qiladatun illa quti'at, agar tidak terdapat di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung dari apapun kecuali harus diputuskan. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Juga ada dalam Al-Muwatta Imam Malik. Jadi Nabi SAW suruh periksa onta-onta. Kalau ada tali busur panah di leher onta sebagai kalung, biasanya untuk menangkal mara bahaya, putusin. Dahulu jika tali busur sudah usang, maka orang-orang jahiliyah menggantinya dengan tali yang baru. Dan tali yang usang itu dikalungkan di leher hewan dengan disertai keyakinan bahwa perbuatan yang seperti itu bisa menolak ain dari hewan tersebut. Apa sih ain? Ain itu penyakit yang ditimbulkan oleh mata dengki. Orang yang dengki itu kalau melihat sesuatu maka bisa menimbulkan bahaya. Misalnya ngelihat bayi yang lucu, ini orang dengki ngeliatin,
anakmu pintar, anakmu cantik, tapi dia hasad hatinya, maka bayi itu bisa sakit, meriang. Itu namanya kena penyakit ain. Dan mengobatinya dengan ruqyah. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya menghilangkan atau memutuskannya. Putusin itu kalung-kalung begitu. Hal ini sebagai usaha beliau sallallahu alaihi wasallam terkait pemberitahuan kepada mereka bahwa tali busur tidak bisa menolak atau mencegah sesuatu apapun. Tali busur nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan tergantung dengan tali busur panah, tergantunglah kepada Allah. Hati ini harus bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan tawakalnya dengan jimat-jimat. Itu perbuatan syirik yang kalau sampai meninggal dunia tidak bertaubat, tempatnya di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Semoga Allah bebaskan kita dari syirik. Hadis ini memberikan faedah pertama, menggantungkan tali busur atau panah untuk menghilangkan bala atau dijadikan alat penangkal, hukumnya ialah sama dengan menggantungkan jimat. Berarti dia pasang jimat, jimatnya tali busur, tidak boleh. Mungkin ada orang bukan tali busur, tali sepatu, niatnya buat jimat, sama aja. Atau tali jemuran, dia pakai buat kalung, tujuannya untuk menangkal bahaya, maka itu jimat, tidak boleh. Yang kedua, membatalkan keyakinan bahwa kalung yang dikenakan manusia apapun jenisnya itu tidak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Jadi kalau orang mengatakan itu ada manfaatnya, batal, keyakinan itu batil. Yang ketiga, menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran jangan dibiarkan. Rasulullah SAW tidak membiarkan kemungkaran. Beliau ingatkan apabila beliau sanggup. Tetapi kalau enggak sanggup, maka beliau tunda. Tidaklah beliau menghancurkan berhala-berhala yang digantung di dinding Ka'bah, kecuali Nabi telah berdakwah kurang lebih 20 tahun. 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, baru Fathul Mekah, baru berhala itu dihancurkan. Yang keempat, berdakwah, menyampaikan kepada orang-orang berbagai perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Jadi dakwah yang paling penting, dakwah tauhid, ini menjaga akidah agar manusia selamat akidahnya dari kesyirikan. Dalil yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, kecil badannya, kecil betisnya, tetapi betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Karena betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil biasa untuk menopang badannya ketika tahajud di malam hari. Ketika dia tahajud, kecil betisnya tapi dia diri untuk tahajud kuat. Beda sama betis antum gede-gede tapi buat goes sepeda doang. Betis gede cuman main futsal. Nilainya berat apa ringan? Ringan.
Maka kaki kita, keker badan kita, nilainya tergantung buat apa. Sehat badannya, kuat dia berpuasa, wah itu dia, nilainya besar. Badannya sehat, gagah untuk jihad fi sabilillah, nilainya besar. Badan gede cuman main fitness doang, buat sombong-sombong sama orang, maka yang begitu nggak ada nilainya. Sama harta antum juga begitu. Banyak duitnya tapi cuman bermegah dengan rumah, bermewah dengan kendaraan, gak ada nilainya. Bahkan nanti akan menjadi beban yang menghalangi masuk surga pada kali yang pertama. Orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Berapa hari? 500 tahun duluan orang miskin. Dan orang miskin gak ada beban, periksa apanya, masuk surga, gak ada yang diperiksa. Orang kaya periksa dulu, dari mana hartanya, kemana dibelanjakan. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pelet-pelet adalah syirik. Tiwalah itu pelet, ilmu pelet, itu namanya tiwalah. Kalau kita ngelamar ditolak, maka cinta ditolak, pakai ilmu pelet. Tapi ada yang halal peletnya, yaitu pelet Jepang. Ketika ngelamar ditolak, kita bawain Mitsubishi. Tadinya mertua bilang gak bisa, begitu dibawain Mitsubishi, Mutsi bisa. Akhirnya lamaran diterima karena kita bawa apa? Mitsubishi, itu namanya pelet Jepang. Ar-ruqa jamak dari ruqyah, yaitu bacaan-bacaan, jampi-jampi. Ar-ruqa jamak dari ruqyah, yaitu bacaan-bacaan, jampi-jampi yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ruqyah yang terlarang, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, yaitu di dalamnya ada doa dan permintaan penyembuhan kepada selain Allah. Misalnya dia menyebut nama raja jin, menyebut nama-nama malaikat, minta sembuh kepada selain Allah, syirik. Adapun jika tidak mengandung kesyirikan, apalagi bila ruqyah itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini dibolehkan. Misalnya kita datang, si fulan enggak ngaji, kemana dia? Lagi sakit, kita tengokin. Menjenguk orang sakit itu, dia berada di taman surga sampai sore kalau jenguknya pagi. Dan dimohonkan ampun oleh malaikat, saya lupa berapa ribu malaikat, mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit ikut, itu kita dimohonkan ampun terus oleh malaikat sampai sore. Kalau jenguknya sore, dimohonkan ampun oleh malaikat sampai pagi. Makanya kalau kau pengen dapat doa malaikat, tiap hari ke rumah sakit. Kan banyak orang sakit, jenguk sana. Ketika kita datang menjenguk orang sakit, lalu kita ruqyah dia. Saya baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dengan niat untuk meruqyah, dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Niat untuk meruqyah itu boleh. Atau membaca doa dari Nabi,
Allahumma rabban nas mudhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'ika shifaan la yughadiru saqama. Boleh. Atau membaca as'alullahal azim rabbil arsyil azim yashfiyaka 7 kali. Boleh. Nah, apabila ruqyahnya itu dari Al-Quran, dari Sunnah, maka Nabi bersabda la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Boleh meruqyah selama bukan mengandung syirik. Kalau kita nggak bisa, nggak hafal, bagaimana dengan bahasa kita? Namanya Ahmad misalnya, lagi sakit kita datang, ya Allah sembuhkan Ahmad, ya Allah sembuhkan Ahmad, ya Allah sembuhkan Ahmad. Itu ruqyah. Jadi nggak usah susah-susah doa. Doa itu mudah. Yang kedua, at-tamaim, jamak dari tamimah atau jimat. Dan ini sudah berlalu penjelasannya pada bab-bab sebelumnya, seperti orang jimat dengan keris, jimat dengan batu, jimat dengan benang, cincin, dan yang lain-lain. Adapun tiwalah atau pelet adalah sesuatu yang dibuat dengan persangkaan dapat membuat suami cinta kepada istri atau sebaliknya. Ini adalah syirik karena ia bukan termasuk sebab yang diperbolehkan untuk mendatangkan kecintaan, dan ini suatu jenis dari sihir. Jadi pelet itu termasuk bagian daripada sihir. Adapun faedah yang diambil, pertama, penjagaan akidah dari hal-hal yang merusak. Walaupun perusak akidah itu banyak dilakukan orang. Itu Pak Ustadz ini pakai, Pak Kiai itu pakai, walaupun banyak orang pakai, maka syirik tetap syirik. Sebagaimana kemungkaran adalah kemungkaran walaupun banyak orang melakukan. Mau Ramadan pada main kembang api, main petasan didatangkan, itu kemungkaran, harus dicegah. Karena mereka menginginkan agar kita tidak khusyuk ketika ibadah di bulan Ramadan. Ini tukang-tukang petasan ini mengganggu orang lagi tarawih, mengganggu ketenangan orang lagi puasa, mengganggu orang yang lagi asik tadarus baca Quran. Ini pengacau. Bahkan dengan petasan antar komplek bisa tawuran. Anak-anak pulang dari tarawih pada lempar-lemparan petasan, akhirnya terjadi tawuran. Maka aparat keamanan harus peka. Ini bahaya nih. Petasan-petasan ini stop. Jangan jualan. Apalagi menjelang Ramadan, kembang api, cucunya nangis minta petasan, jangan dibelikan walaupun nangis. Dengerin cucu nangis lebih asyik daripada dengerin petasan, berisik. Yang kedua, haramnya ruqyah yang mengandung kesyirikan, dan hal ini bisa mengantarkan kepada syirkun akbar. Awalnya syirik kecil, kalau dia punya keyakinan jimat ini enggak bisa berbuat apa-apa, yang mendatangkan manfaat Allah cuman perantaraan jimat ini. Syirik kecil. Kalau dia yakin jimat ini yang mendatangkan manfaat, syirkun akbar. Yang ketiga, haramnya tamimah atau jimat, dan hal itu termasuk syirik. Yang keempat, tiwala atau pelet termasuk syirik, termasuk sihir, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Sihir itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ada sihir yang bisa membuat seseorang menjadi cerai dengan pasangannya. Jadi pelet itu bisa membuat orang jadi cinta, bisa menjadi benci. Ini sihir. Tetapi boleh
kita membuat pasangan kita cinta dengan cara-cara yang dibolehkan. Misalnya suami berpenampilan yang ganteng, anak istri juga pengen suaminya ganteng. Kemudian mandi kalau pulang, jangan deketin istri badan bau apek, istri jadi nggak suka. Laki-laki mandi, sikat gigi, jangan habis ngerokok misalnya, deketin istri, mulut bau asbak, istri nggak suka. Sebagaimana kita suka istri kita cantik, istri juga pengen suaminya bersih, ganteng, gagah. Itu nggak apa-apa membuat istri cinta kepada kita dengan cara seperti itu. Kemudian ngomong yang enak, ngomong yang lembut kepada istri. Jangan ngomong lembut kalau lagi ada maunya doang. Jadi suami pulang ke rumah tuh senyum sama istri, jangan manyun. Senyum, udah duit nggak ada, senyum aja pelit. Itu enak istrinya. Kalau nggak punya anak udah gua tinggal katanya. Jadi pelet-pelet yang diperbolehkan. Jadi dengan merubah akhlak kita. Apalagi kalau pulang kasih duit segepok-segepok, insya Allah istri cinta sama kita. Selanjutnya, dalil yang ketiga dari Abdullah bin Uqaim. Beliau adalah Abdullah bin Uqaim Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Beliau tinggal di Kufah dan sempat mendatangi banyak negeri waktu Hudzaifah radhiyallahu anhu masih hidup. Beliau wafat pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Uqaim, yakni Abu Ma'bad al-Juhani, mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Siapa yang menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan barang itu pun manfaat dan dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Kemarin contohnya menggantungkan sepatu kuda atau tapel kuda buat penangkal, atau menggantungkan sendal, atau menggantungkan apa dengan tujuan ini bisa menangkal bahaya nih, maka dia akan digantungkan kepadanya. At-tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak kecil untuk melindunginya dari ain. Tetapi bila yang digantungkan berasal dari Al-Quran, sebagian kaum salaf memberikan keringanan akan hal ini, sedangkan sebagian yang lain tidak membolehkannya dan melarang hal ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Enggak boleh pakai jimat-jimat walaupun jimatnya dari Al-Quran. Dan sekarang ada orang mencetak Quran kecil segede korek api. Tujuannya digantung di mobil buat jimat. Maka Abdullah bin Mas'ud melarangnya. Atau ayat kursi digantung di pintu, atau Al-Fatihah ditempel di motornya. Al-Quran diturunkan sebagai hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Seandainya itu baik, tentu Nabi menggantungkan di ontaknya atau di keledainya. Gak ada Rasulullah pakai seperti itu. Adapun ruqyah atau disebut juga dengan azimah, ada dalil khusus yang membolehkannya selama tidak ada kesyirikan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan dalam hal ini untuk mengobati ain dan sengatan kalajengking. Jadi orang yang disengat binatang berbisa itu ampuh diobati dengan ruqyah, dibacakan ayat-ayat Quran. Misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, itu dibacakan kepada orang yang sakit.
Adapun tiwalah ialah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa itu bisa membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, baik itu berupa ketergantungan hati, perbuatan maupun keduanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasrahkan dia kepada tempat ketergantungannya tersebut. Orang menggantungkan sendal buat jimat, Allah serahkan, dia tergantung dengan sendal. Alangkah hinanya orang itu. Maka barang siapa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dalam menunaikan kebutuhannya, bersandar kepadanya serta menyerahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya, mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala yang susah. Orang kalau tawakal kepada Allah, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sebaliknya, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla atau merasa tenang dengan bersandar kepada pikirannya, bersandar kepada akalnya, bersandar kepada obat, atau bahkan dia bersandar kepada jimat dan lain-lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan serahkan orang itu kepada hal-hal tersebut, sehingga Allah hinakan orang itu tanpa ada pertolongan darinya. Jangan bersandar dengan kepandaian kita, kecerdasan kita. Jangan bersandar kepada pengalaman kita. Saya sudah pengalaman, saya sudah ahlinya. Jangan. Bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh hal ini sudah diketahui berdasarkan dalil-dalil dan pengalaman. Sejarah telah membuktikan orang yang bersandar kepada selain Allah akan dikalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal saja kepada Allah. Lihat orang pada takut corona, ya enggak apa-apa, kita usaha itu, pakai masker bagus, tapi jangan terlalu takut. Kita tawakal kepada Allah, kan ada Allah. Penyakit itu kan makhluk Allah. Kalau Allah Ta'ala palingkan dari kita, dia menjauh dari kita. Itu orang yang beriman. Jangan bersandar kepada maskernya, bersandar kepada aturan-aturannya. Aturan-aturan itu kalau Allah berkehendak enggak ada gunanya. Kalau Allah berkehendak, itu orang yang beriman namanya. Dia tawakal kepada Allah walaupun tetap melakukan usaha-usaha, tindakan preventif, cuci tangan dan seterusnya. Maka itu harus diingat bahwa seorang walaupun dia menjalani sebab-sebab yang syar'i serta dibolehkan, tetapi jangan sampai dia menggantungkan jiwanya kepada sebab tersebut. Bahkan dia harus bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang pegawai, jika dia menggantungkan hatinya secara penuh kepada gaji yang dia terima, tanpa mengingat bahwa Allah lah yang telah mendatangkan sebab gaji itu, maka pegawai itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan tergantung dengan gaji, tergantung kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya caranya kerja, dapat gaji, itu caranya. Tapi jangan ketergantungan.
dengan selain Allah. Syirik nantinya. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak dagang ini, saya nggak bisa makan. Orang baru di perut ibunya 4 bulan sudah ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Gak usah takut. Bagus sekali seorang wanita yang diajak untuk pesta ulang tahun suaminya di kantor, bosnya pesta ulang tahun. Kalau sudah pesta ulang tahun, bosnya kadang orang kafir, mereka dansa-dansa, mereka nyanyi-nyanyi, bahkan ada yang minum-minuman keras, udah nenek-nenek dansa, potong bebek angus. Istrinya udah ngaji, nggak mau ikut suaminya. Suaminya maksa harus ikut. Enggak, saya nggak mau. Kalau begitu kamu bukan istriku lagi, biarin. Kebetulan nama suaminya Abdul Razak. Engkau cuman Abdul Razak, bukan Ar-Razzaq. Begitu. Akhirnya suaminya berangkat sendirian, istrinya di rumah. Itu sampai di pesta ulang tahun bosnya, dia bengong, orang pada dansa-dansa. Dia mikir, apa gunanya orang pada begini, udah nenek-nenek, kakek-kakek. Akhirnya dia sedih, dia pulang. Dan dia ikut ngaji bersama istrinya. Dan suami istri jadi ngaji. Begitu seorang wanita yang punya ketawakalan yang tinggi, gak tergantung kepada suaminya. Dalam menegakkan agama, ini hak, ini batil, gak takut. Adapun jika dia berkeyakinan bahwa gaji itu hanya sebab semata dan Allah lah yang menjadikan sebab tersebut, dia bersandar hanya kepada Allah, maka ini tidak bertentangan dengan tawakal, sebab tawakal juga harus usaha. Maka Nabi mengajarkan kalau kamu bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Berarti burung juga usaha, berangkat pagi, pulang sore. Rasulullah SAW dahulu juga menjalani sebab, akan tetapi ketergantungan beliau hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah juga melakukan sebab, mau perang Uhud, Rasulullah pakai baju besi sampai rangkep 2. Tawakal beliau, tapi ada usaha. Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, berdua dengan Abu Bakar. Rasulullah bayar orang sebagai petunjuk jalan. Ada usaha-usaha manusia. Bukan tawakal diem aja nggak ada usaha. Tawakal diem aja, harus ada usahanya dong. Mana usahanya? Actionnya mana? Gitu. Jangan tawakal saja, pasrah doang, tapi nggak ada usaha. Harus ada usahanya. Dan yang paling cepat mendatangkan hasil adalah doa. Berdoa, 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 itu paling cepat mendatangkan hasil. Doa doang, kalau nggak usaha bagaimana? Orang yang berdoa pasti berusaha. Apa usahanya? Doa. Orang yang berdoa berarti sudah usaha. Apa usahanya? Doa. Usahanya doa. Emang bisa doa doang? Bisa. Nabi Yunus ditelan ikan, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat apa tidak? Selamat Nabi Yunus, dimuntahkan oleh ikan ke daratan. Maryam ada di kamarnya,
Musim panas datang buah-buahan musim dingin, musim dingin datang buah-buahan musim panas. Sampai Nabi aja kaget. Nabi Zakaria heran. Anna laki hada? Dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini datang dari sisi Allah. Itu doa itu ajaib luar biasa. Ada orang doa maghrib, dia habis salat maghrib dia telepon ibunya, bu, itu doain anak nih sedang butuh duit 10 juta di kos-kosan, dia bayar kuliah, butuh duit. Ibunya doain. Maghrib dia berdoa, Isya dia dapat duit 10 juta. Luar biasa, cepat sekali, 1 jam. Maghrib, habis maghrib doanya, minta didoain ibunya. Isya udah datang dulu. Maka jangan pernah kita meremehkan doa. Semoga Allah memberkahi majlis kita ini. Kita lagi berdakwah nih, bikin majlis begini. Itu enggak cukup kita mengandalkan usaha kita, kerja keras kita, enggak. Harus doa kepada Allah. Biar berkah, biar dakwah tauhid ini tersebar. Harus dengan doa. Harusnya Ramadan gak libur, harusnya ditingkatkan. Ini malah kalau Ramadan penutupan pengajian. Mau ngapain gak ngaji? Mau tidur. Karena tidurnya orang puasa ibadah. Harusnya ngaji. Di tempat ini gak bisa, cari tempat lain. Ngaji. Jadi Ramadan itu harusnya orang meningkatkan ibadah. Kalau enggak, nanti berat nonton TikTok aja di rumah. Enggak, di rumah juga nonton pengajian. Enggak yakin. Kalau di rumah udah godaannya banyak. Ngaji terus, ngaji. Menuntut ilmu wajib. Dan nikmat, tahu-tahu udah siang. Ngaji, tahu-tahu udah maghrib. Isi waktu untuk yang bermanfaat. Faedah yang diambil, pertama, wajib bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab yang dibolehkan. Mau pulang kampung, tawakal kepada Allah. Tapi mobil servis dulu, periksa dulu. Jangan remnya blong, mau pulang kampung, iya. Itu remnya belum benar, udah tawakal aja. Ini enggak benar nih, konyol namanya. Harus diservis dulu, bagus dulu baru tawakal. Yang kedua, barang siapa yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla dan mencari manfaat dari selainnya, maka dia pasti dihinakan dan tidak ditolong oleh Allah. Nyari jalan selamat kepada selain Allah enggak akan selamat. Allah yang punya keselamatan, Allah yang punya pertolongan, Allah yang bisa membuat orang itu sukses atau gagal. Bahkan Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Harusnya kita mendekat kepada Allah. Yang ketiga, larangan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada selain Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Sampaikan doa-doa kita kepada Allah. Yang keempat, wajib bergantung hanya kepada Allah saja dalam segala urusan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, perbaikilah urusanku semuanya. Jangan kau serahkan urusanku pada diriku walaupun sekejap mata. Yang kelima, bahaya syirik dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Di dunia orang yang syirik selalu dalam kebimbangan, kecemasan, ketakutan. Lewat kuburan angker takut, lewat pohon beringin takut.
Ketakutan di dunianya, takut punya anak nanti dikasih makan apa. Ini orang kalau enggak tegak tauhid di hatinya, ketakutan. Kalau orang bertauhid meninggalkan syirik, dia berani. Karena semuanya dijamin oleh Allah. Rizki kita Allah yang jamin. Masa depan kita Allah telah jamin. Yang penting kita usaha dan terus berdoa. Pelajaran yang keenam, balasan itu sesuai dengan amal atau usaha seseorang. Apabila seorang bergantung kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Namun bila orang itu bergantung kepada selainnya, maka Allah akan menghinakannya. Tergantung kitanya. Makanya tawakal kepada Allah. Jangan bergantung kepada si fulan, kepada si alan. Bergantung kepada Allah. Yang ketujuh, akibat dari suatu perbuatan baik ataupun buruk akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita berbuat baik, menanamkan kebaikan, yang untung kita juga. Misalnya kita mempelajari agama, membela agama, mendakwahkan agama, Allah enggak untung, yang untung kita. Mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, kejayaan. Kalau kita enggak mau menolong agama, enggak peduli dengan agama, maka agama ini tetap akan eksis di muka bumi. Allah datangkan orang-orang yang siap membela agamanya. Jadi bukan Islam yang butuh kita, kita yang butuh membela Islam. Kalau kita enggak mau nih peduli amat dengan agama, maka Allah Ta'ala akan datangkan orang lain yang siap membela agama. Karena Allah akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh untuk dimenangkan atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Agama ini pasti akan jaya masa depan di tangan kaum muslimin. Dalil yang keempat, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi', yakni Ruwaifi' berumur panjang hingga tahun 56 Hijriyah dan wafat di Baraqah. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar, ini orang Madinah. Kata Ruwaifi', dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Ruwaifi'u, la'alla al-hayata satatulu bik, fa akhbirin nasa anna man aqda lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'um minhu." Wahai Ruwaifi', semoga engkau berumur panjang. Semoga engkau berumur panjang. Berarti boleh doa minta umur panjang. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Saya berdoa semoga umur saya sampai 105 tahun. Tapi masih bisa naik pohon kelapa. 105 tahun tapi masih bisa naik pohon kelapa. Sini ada enggak yang umurnya 90? Belum ada. Boleh doa minta panjang umur. Ini Ruwaifi' didoakan oleh Nabi agar berumur panjang. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya, jenggot dikepang, digelung, atau memakai kalung dari tali busur panah,
atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir. Jadi tidak boleh menggelung-gelung jenggot. Jenggot biarkan panjang. Jadi jenggot nggak boleh dicukur kecuali udah lewat segenggam, digenggam, potong. Ini. Jangan dicukur jenggot, biarkan panjang. Karena wajah tak berjenggot bagaikan malam tanpa bintang. Wajah tak berjenggot bagaikan malam tanpa bintang, sepi rasanya. Jadi biarkan jenggot panjang. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang menggantungkan tali busurnya, biasanya yang sudah usang, kepada leher atau leher binatangnya dengan keyakinan hal itu bisa menolak ain atau keburukan lain, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu. Inilah ancaman bagi orang yang menggantungkan tali busur disertai ketergantungan kepada tali tersebut dalam menolak bahaya. Maka lantas bagaimana dengan orang yang bergantung dengan orang-orang saleh, bergantung dengan para wali, bergantung kepada sunan-sunan, habib-habib, kiai-kiai atau tuan-tuan guru yang sudah mati, dengan meminta ditunaikan hajat atau kebutuhan, minta dihilangkan kesusahannya kepada mereka dan mempersembahkan ibadah-ibadah yang lain kepada mereka, seperti menyembelih kurban, nazar, atau bahkan tawaf di kubur-kubur mereka. Jelas perbuatan ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Padahal ibadah-ibadah tersebut hak murni Allah Rabbul Alamin, Rabbnya langit dan bumi, yang telah datang larangan yang keras dalam Al-Quran, larangan yang keras dalam As-Sunnah tentang tidak bolehnya mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Hukumnya adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Jadi enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan rizki kepada kita Allah, yang menyembuhkan kita kalau sakit Allah. Dan kita nanti meninggal dunia menghadap kepada Allah, maka tidak boleh kita ibadah kecuali hanya kepada Allah. Adapun faedahnya, pertama, pada hadis ini terlihat mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruwaifi radhiyallahu anhu berumur panjang sesuai dengan pengabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar yang maknanya doa. Barangkali engkau berumur panjang wahai Ruwaifi. Benar umurnya panjang. Yang kedua, haramnya memakai kalung untuk tolak bala, dan ini termasuk syirik. Yang ketiga, wajibnya memelihara jenggot dan memanjangkannya. Jadi memelihara jenggot hukumnya wajib. Bukannya itu sunnah Nabi. Iya, sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Lu gimana sunnah Nabi kok wajib? Sunnah Nabi ada yang haram, sunnah Nabi ada yang makruh, sunnah Nabi ada yang mubah, sunnah Nabi ada yang sunnah, sunnah Nabi ada yang wajib. Jadi sunnah Nabi memiliki 5 hukum. Mana sunnah Nabi yang wajib? Contohnya ini, memanjangkan jenggot, sholat yang 5 waktu, itu sunnah Nabi, dan kita wajib mengikutinya. Ada sunnah yang sunnah,
Apa contohnya? Sunnah Nabi hukumnya sunnah, puasa Senin Kemis, salat tahajud, sunnah Nabi. Nah, kita sunnah mengikutinya. Ada sunnah yang mubah saja. Nabi makan roti gandum misalnya, kita mubah, makan roti gandum boleh, makan nasi uduk juga boleh, mubah saja. Ada sunnah yang makruh, Nabi mengerjakannya tapi kita makruh. Puasa wisol. Puasa wisol itu sahur, kemudian puasa, begitu maghrib gak buka, nyambung terus sampai besok gak buka terus, 2 hari gak makan. Itu namanya puasa wisol, hukumnya makruh. Nabi mengerjakannya tapi kita gak boleh mengerjakannya. Ada sunnah Nabi yang haram, sunnah Nabi tapi hukumnya haram. Contohnya apa? Nabi istrinya lebih dari 4. Nabi istrinya lebih dari 4. Kita nggak boleh, haram. Istri 5, istri 6, istri 7, apalagi istrinya 99. Bagaimana gilirnya? Keburu lupa 3 bulan sekali. Sunnah Nabi, Nabi istrinya sampai 9. Kita nggak boleh, sunnah Nabi yang haram. Paling boleh istri kita 1, Bogor 1, Jakarta 1, Bekasi 1. Paling banyak 4. Jadi sunnah Nabi ada yang haram. Contohnya apa? Istri lebih dari 4, haram. Nah, jenggot ini sunnah yang wajib. Kemudian haramnya mengikat jenggot. Jenggot jangan diikat-ikat, dibiarkan saja, dilepas. Boleh enggak dipotong? Boleh dipotong kalau sudah segenggam, potong. Ada juga ulama yang membiarkan sepanjang-panjangnya. Maka kalau sepanjang-panjangnya merepotkan. Sebab ada orang yang jenggotnya bagus, panjang, tumbuh terus sampai 6 meter. Di museum jenggot di Amerika, jenggot terpanjang di dunia sampai 6 meter. Kalau mau tidur dia repot, harus digulung dulu, masukin plastik, baru dia bisa tidur. Kalau enggak, belibet kemana-mana. Jadi yang lebih tepat segenggam saja dipotong. Yang kelima, haram beristinja atau cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang. Ini termasuk dosa besar, karena tulang tidak lain makanan saudara kita dari kalangan jin, dan kotoran binatang merupakan makanan bagi binatang mereka. Jin itu makhluk yang tertutup. Makanya jannah itu kebun yang rindang. Apabila ada orang di dalamnya nggak bisa terlihat dari luar. Jannah, asal kata jin, surga. Nah, alam jin artinya alam yang tertutup. Jin itu ada jenis manusia, ada jenis binatangnya. Nah, jin-jin itu makanannya tulang. Jadi ada jin muslim tanya sama Nabi, apa makanan buat saya? Setiap tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita nyembelih kambing bismillah, menyembelih sapi bismillah, kita makan dagingnya, tulangnya dibuang, itu tulangnya buat makanan jin-jin Islam. Makanya kalau kita pakai buat cebok itu tulangnya, artinya dia di tengah padang pasir, nggak ada air, istinja dengan tulang, berarti menyakiti saudara kita dari kalangan jin. Yang repot ayam goreng presto, tulang lunak. Kita lagi makan ayamnya, jin udah nungguin tulangnya. Nggak taunya tulangnya dimakan juga. Jin mungkin pergi dasar pelit katanya. Mungkin ya.
Pelajaran yang keenam, wajib memberitahu manusia apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang, serta wajib dilakukan atau ditinggalkan. Dia harus diajarkan ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh. Satu dengan yang lain, kita hidup di dunia ini harusnya bersaudara, saling ingat mengingatkan, agar kita sama-sama masuk surga. Nasihati saudara kita, teman kita, tetangga kita, ayo ngaji, salat, puasa besok Ramadan. Lu ngapain kamu ngikutin orang lain? Biar masuk surga sama-sama. Sebab kalau kita nggak ingatkan orang berbuat syirik, ditinggalkan, dibiarin aja, berarti kita ngelihat saudaranya masuk neraka, udah biarin. Jahat orang. Kalau kita jadi orang baik, ingetin orang, ini jangan dikerjakan, itu syirik. Ibaratnya kita ngelihat ada orang mau masuk ke dalam api, jangan, orang itu jalan aja, kita lari, kita seret dia, jangan, itu api. Nah ini ada orang berbuat kesyirikan, kita cegah, jangan, itu perbuatan syirik. Dia ngeyel aja, kita seret, jangan, itu perbuatan syirik. Karena sayangnya kita kepada mereka, agar mereka selamat dari neraka. Dalil yang kelima dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, bahwasanya suatu ketika dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin, rawahu Waqi'. Barang siapa yang memutuskan satu buah tamimah atau jimat dari tubuh seseorang, maka tindakannya tersebut sama dengan memerdekakan seorang budak. Ada orang punya jimat, kita gunting jimatnya, putusin, pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Asar ini diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' meriwayatkan pula dari Ibrahim, dia menuturkan, mereka, yakni para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, membenci segala jenis tamimah, baik berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau selain dari ayat-ayat Al-Quran. Jimat-jimat itu dibenci. Apakah jimatnya dari batu, apakah dari ayat Quran? Sebab ayat Quran itu diturunkan bukan buat jimat. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dua asar tersebut di atas menunjukkan semangat para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dalam menjaga akidah dari berbagai jenis macam khurafat. Penjelasannya, dua kabar ini, bahwa siapa yang melenyapkan sesuatu dari seorang yang dia gantungkan pada dirinya guna menolak bahaya, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang memerdekakan seorang budak dari perbudakan. Sebab orang tersebut dalam menggantungkan jimat, berarti dia sudah menjadi penyembah setan. Orang yang pakai jimat-jimat berarti dia menjadi penyembah setan. Jika dia memutusnya, berarti dia telah melenyapkan perbudakan terhadap setan. Nauzubillah. Di sekolah kita putus, berarti kita menyelamatkan dia dari budak setan agar menjadi hamba Allah. Ibrahim An-Nakhai menceritakan dari beberapa tokoh tabi'in bahwa mereka memutlakkan larangan penggantungan jimat meskipun tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran saja, dalam rangka menutup pintu kesyirikan. Faedah yang pertama, keutamaan memutus jimat. Sebab hal tersebut termasuk menghilangkan kemungkaran dan membersihkan umat manusia dari kesyirikan. Yang kedua, haram menggantungkan jimat secara mutlak walaupun dia terbuat dari ayat-ayat Quran. Demikian menurut sekelompok tabi'in, pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat. Yang ketiga, semangat para salaf dalam menjaga akidah
dari berbagai bentuk khurafat. Inilah pelajaran kita bab yang ke-8, dan kita akan masuk bab yang ke-9 insyaallah, yaitu judul orang yang tabaruk atau mengharap berkah kepada pohon, kepada batu dan benda lain yang sejenisnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita dari syirik dan dosa-dosa lainnya, sehingga bisa mengantarkan kita ke surganya. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.